Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengusaha Muda, karena yang muda yang berkarya. Oke, di kesempatan kali ini saya menunjukkan kolam-kolam saya ya, kolam-kolam kita yang kita budidayakan ya, di kolam terpal ya, ada di kolam beton dan ada di kolam tanah ya teman-teman. Dan ini dia kolam terpal kecil kita ya. Ini dia kolam terpal kecil kita, ukurannya diameter 3. Dan ini pada saat proses kita panen ya, pada saat proses kita panen. Dan setiap kita panen untuk di kolam terpal bundar ini teman-teman, itu selalu kita angkat basah ya teman-teman, selalu kita angkat basah, karena memang jauh lebih mudah untuk proses penimbangannya ya teman-teman, karena kolam terpal bundar ya, dia sama seperti kolam beton. Untuk prosesnya lebih mudah, jadi kita kita buat untuk kolam beton ya, dan kolam terpal yang kecil kita ini diameter 3 ini itu pemanenan khusus, pemanenan angkat basah. Dan kalau untuk di kolam tanah ya, itu biasanya kita angkat kering ya teman-teman, angkat kering, dan harganya jauh lebih murah, karena memang di kolam tanah kita itu untuk kapasitas tebarnya itu sangat tinggi teman-teman, sangat banyak, sangat padat, karena memang kolamnya sangat besar-besar sekali ya teman-teman, kolamnya sangat besar-besar sekali dan sangat lebar. Jadi untuk kapasitasnya jauh lebih banyak. Dan kita itu berawal dari satu kolam yang ada di sebelah rumah kita ini ya, kolam samping rumah ini. Ini yang saya tunjukkan beberapa waktu lalu yang kita sedang melakukan panen ya, panen lagi di beberapa hari yang lalu. Dan ini saya tunjukkan berawal dari kolam yang ini ya, di sebelah rumah. Dan sampai sekarang kita sudah memiliki puluhan kolam ya teman-teman. Untuk di kolam tanahnya ada belasan ya, ada belasan kolam. Lalu di kolam betonnya ada belasan juga ya. Dan di kolam terpalnya pun ini ada 17 kolam ya teman-teman. Jadi kolamnya sudah sangat banyak ya. Untuk di kolam terpal ini ya, di kolam terpal ini kita tebar itu 650 ekor ya. Dan rata-rata itu kita panen mendapatkan hasil 300 kilo. Rata-rata panen mendapatkan hasil 300 kilo di kolam bundar diameter 3 ini. Dan mendapatkan harga jual itu sekitar 40.000 sampai 45.000, karena memang harga gurame ini memang lagi naik-naiknya dan susah untuk turun ya kalau angkat basah ya teman-teman, karena memang angkat basah ini prosesnya sangat lama dan sulit ya untuk pengerjaannya. Jadi ini kita mendapatkan harga itu sekitar 44.000, jadi kali 300 kilo dalam per kolam itu kita bisa mendapatkan omset sebesar 13 jutaan ya teman-teman. Jadi dalam per kolam itu bisa dapat 13 juta, sementara kita punya 17 kolam terpalnya, jadi bisa setiap bulan kita panen ya. Setiap bulan kita panen di kolam terpal kita ini. Dan untuk perawatannya, kalau teman-teman belum belum tahu ya perawatan budidaya ikan gurame di kolam terpal ini, boleh teman-teman lihat di video kita sebelumnya, itu ada saya buat video perawatan airnya. Jadi agar teman-teman kalau ingin mencoba budidaya ikan gurame ini, cobalah dengan satu kolam dulu dan ikuti rahasia dari kita atau pengaplikasian dari awal ya, pengaplikasian air dari awal sampai perawatan dan sampai di usia 5 bulan ya, pergantian air total, lalu sampai lagi ke step perawatan dan pemanenan. Jadi ikuti step-step dari kita ya teman-teman agar berhasil. Oke, di sini saya menunjukkan kolam tanah kita. Ini kolam tanah kita. Ini ada belasan kolam tanah kita ya teman-teman. Ini untuk yang ini satu petak ini ada 10 kolam. Untuk ukuran kolamnya, saya rasa kalau teman-teman yang sudah sering melihat channel saya itu udah tahu ya. Sekitar 3 meter kali 18 meter. Kapasitasnya ini 1.200 ekor. Ini kolam tanah kita ya, yang ada di salah satu tempat ya. Ukurannya 3 meter, panjangnya itu 18 meter. Kapasitas 1.200 ekor. Itu dalam per bulan kita mendapatkan hasil panen di kolam tanah kita ini itu sekitar 500 kilo ya teman-teman. Dapat hasil 500 kilo. Biasanya kalau di kolam tanah ini kita lihat situasi dan kondisi. Kalau sudah saatnya kita panen, angkat kering pun nggak masalah. Tapi biasanya terkadang kita mau juga angkat basah ya teman-teman. Kita mau juga angkat basah. Dan ini kolam beton kita ya, kolam beton kita yang ada di ladang kita ya, ada di ladang. Ini kalau untuk kolam beton itu sekitar 700 ekor ya. Ukuran kolam 3 meter kali 4 meter. Itu kita tebar 700 ekor. Dalam per kolam itu bisa menghasilkan daging sekitar 300
50 kilo sampai 400 kilo daging ya teman-teman. Tapi biasanya rata-rata pun kita buat 300 kilo saja ya. Biasanya ya 300 kilo. Karena gini, kita ini kalau sudah 5 bulan ke atas seperti biasa itu ikannya kita kurangi lagi, kita sortir lagi. Jadi nggak kita paksa ikan sebanyak itu kita untuk pembesaran terus ya. Jadi tetap kita kasih kerenggangan agar ikan itu bisa leluasa ya untuk hidup di kolam itu lebih nyaman dan pertumbuhannya jauh lebih pesat untuk pembesaran. Karena memang kan kita sangat berhati-hati dalam budidaya gurami. Kalau tebar terlalu padat, dia walaupun nanti treatment airnya memang bagus yang kita buat, itu bisa mengakibatkan kegagalan juga ya teman-teman. Karena sistem yang kita buat ini belum tentu bisa maksimal untuk ke semua kolam. Misalkan kita ada sekitar 37 kolaman ya, sekitar ada 37 kolaman. Dalam 37 kolam itu pasti ada satu dua kolam yang gagal untuk aplikasi airnya di kolam terpal ataupun di kolam betonnya. Jadi kita sampai sekarang pun masih ada juga sesekali gagal, tapi karena kita memiliki rahasia-rahasia untuk pengobatan ya ikan gurami seperti yang saya sudah share, teman-teman mungkin tahu yang saya share itu kan ada beberapa produk untuk pengobatan ikan gurami seperti multivitamin ya. Itu untuk menjaga kesehatan ikan, lalu ada daun sirih ya untuk mengobati segala jenis penyakit ikan gurami. Jadi sudah banyak juga video pengobatan ya yang saya share ke teman-teman semua agar teman-teman semua nanti pada saat ingin memulai budidaya ikan gurami melihat video-video dari kita itu bisa paham dan bisa diaplikasikan di rumah masing-masing. Jadi seperti itu. Dan kunci utama ya kalau ingin membuka usaha budidaya gurami, fokuslah di satu kolam dulu ya. Kuasai di satu kolam dulu. Kalau memang benar-benar bisa berhasil sampai panen dan estimasi pakannya itu dapat keuntungan, bisa ditambah untuk 2 kolam ya dan seterusnya. Jadi inilah penampakan kolam-kolam kita ya teman-teman. Untuk progresnya sangat-sangat luar biasa ya. Karena di sini kita ada beberapa kandungan pembibisan ya. Mungkin kalau yang sudah sering melihat video saya nggak pernah bosan untuk mengingatkan untuk sama teman-teman semua bahwasannya pakan yang kita berikan ke ikan gurami itu memang harus kita bibis ya. Jadi saya nggak pernah bosan mengingatkan kepada teman-teman semua. Jadi memang harus kita bibis. Contoh kita ada 4 macam pembibisan ya, bahkan ada 5 ya. Yang pertama itu pakai EM4 dan molase itu kita campur. Untuk takarannya per 1 kilo pakan dia 1 tutup botol molase dan EM4. 1:1. Dan ada lagi susu Yakul ya. Susu Yakul itu 1 kilo pakan 1 botol susu Yakul dicampur dengan air ya, baru diaplikasikan. Lalu ada multivitamin ya teman-teman. Multivitaminnya dari Booster, mereknya saya sebut aja dari Booster biar teman-teman itu gampang mencarinya. Dia memang untuk menjaga kesehatan ikan dan menjaga daya tahan tubuh ikan dari Booster ya. Lalu selanjutnya ada susu Provat. Susu Provat itu susu untuk meningkatkan sumber protein pada pakan. Karena kita di sini di atas usia 5 bulan itu pakannya kita tingkatkan ya, atau kita rendahkan ya, kita rendahkan dengan pakan yang rendah protein. Jadi kita bibis dengan susu Provat tersebut. Karena banyak yang salah paham ya dalam budidaya gurami versi dari kita itu, katanya susu atau pakan yang kita bikin itu tidak manjur lah, tidak jadilah yang kita campur protein pada saat pakan rendah ya. Ya buktinya kita panen terus tiap bulan ya teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya. Salam sukses dari saya pengusaha muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.